Kasus gangguan ginjal akut misterius menyerang anak-anak usia 6 bulan 18 tahun. Kasus penyakit yang belum diketahui penyebabnya ini meningkat dalam 2 bulan terakhir. Per tanggal 18 Oktober tahun 2022, sebanyak 189 kasus gangguan ginjal akut pada telah dilaporkan dan paling banyak dialami oleh anak usia 1-5 tahun. Untuk tahu apa saja gejala yang harus diwaspadai, Anda bisa menyimak ulasan berikut. Kementerian Kesehatan Kemenkes bentuk tim penyelidik kasus gangguan ginjal akut misterius yang menyerang anak-anak. Muhammad Syahril sebagai juru bicara Kemenkes mengatakan bahwa tim tersebut terdiri dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM). Kasus gangguan ginjal akut yang penyebabnya belum diketahui pasti tersebut dilaporkan menyerang 131 anak sejak Januari tahun 2022. Data gangguan ginjal akut progresif atipikal tersebut dikumpulkan dari cabang IDAI di 14 provinsi di Indonesia. Gejala gangguan ginjal akut misterius pada anak diawali dapat ditandai dengan infeksi seperti batuk pilek pada awalnya. Setelah 3-5 hari, volume air kencing anak akan berkurang banyak, bahkan hingga tidak buang air kecil sama sekali. Pada kondisi inilah dapat menandakan adanya perburukan organ ginjal yang harus ditangani segera oleh dokter. Selain itu, ortu patut waspada jika anak mengalami gejala awal, seperti batuk dan pilek, demam, nafsu makan menurun, air kencing sedikit, bahkan tidak keluar sama sekali, sakit atau nyeri di bagian perut, lemas dan lesu. Menurut Ketua Pengurus Pusat IDAI, Iprim Basarah Yanuarso, belum ada kesimpulan penyebab dari gangguan ginjal akut pada anak. Ada 3 dugaan yang kini dicurigai. Pertama, gangguan ginjal akut diduga disebabkan oleh efek jangka panjang paparan COVID-19. Kedua, karena infeksi bakteri. Dan ketiga, karena kandungan dalam obat parasetamol sirup yang terkontaminasi glikol. Seiring dengan peningkatan tersebut, Kemenkes minta orang tua untuk melakukan penanganan mandiri. Di antaranya, diimbau untuk tidak panik, namun tetap, jika anak mengalami keluhan yang mengarah kepada penyakit gagal ginjal akut, sebaiknya segera konsultasikan ke tenaga kesehatan, jangan ditunda atau mencari pengobatan sendiri. Itulah informasi seputar gagal ginjal akut pada anak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share.